3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nar di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Kita lalu dibawa ke aula pemimpin hutan hijau, di mana terlihat sudah ada begitu banyak warrior dari bandit 18 rumah hutan hijau yang sedang berjaga. Yun Cheong memerintahkan mereka untuk perketat penjagaan sekitar. Bahkan tidak boleh ada seekor semut pun yang berada di sekitar aula tersebut, perintahnya. Hwang Kyung-moon menanyakan untuk alasan apa Jo Yun-san memutuskan untuk mengadakan pertemuan hari ini. Jo Yun-san mengaku bahwa keputusannya ini terkait dengan invasi sekte iblis yang sudah dimulai. Seperti yang sudah kalian ketahui, kemunculan kembali sekte iblis adalah fakta yang sudah nyata. Ada juga sekte ortodoks yang telah dimusnahkan oleh sekte iblis. Aku berpikir bahwa kita hutan hijau juga harus mendiskusikan cara untuk melawan sekte iblis. Itulah sebabnya kami datang ke sini, ucap Jo Yun-san. Hwang Kyung-moon menanyakan apakah semua orang juga memiliki pikiran yang sama. Dan tentu saja pemimpin bandit 18 rumah hutan hijau lainnya membenarkannya. Bagus sekali bahwa kau berpikir untuk mempersiapkan diri menghadapi invasi sekte iblis, ucap Hwang Kyung-moon. Bagaimanapun, bukankah seharusnya hutan hijau bertahan, ucap si ikat kepala. Dia juga menyampaikan meskipun pemimpin lainnya tidak datang untuk menghadiri pertemuan ini, namun 7 pemimpin lainnya juga sepemikiran dengan mereka. Itu sangat mengesankan. Bisakah kau memberitahuku dari kubu mana saja mereka berasal? Tanya Hwang Kyung-moon. Oh Ho Chai, Bu Kwa Chai, Gonsan Chai, Baekman Chai, Huam Chai, Yok Kreong Chai, dan Dai Kwan Chai, jawab Jo Yun-san. Hwang Kyung-moon bertanya lagi, apakah mereka semua bertekad untuk mempersiapkan invasi sekte iblis? Jo Yun-san mengatakan bahwa semua orang telah berjanji untuk memberikan dukungan penuh pada pendapatnya. Kalau begitu, kau pasti sudah sangat sibuk, ucap Hwang Kyung-moon. Jadi, kami hanya fokus pada mereka yang datang bersamamu. Tapi, kau akhirnya mendapatkan dukungan dari 7 kubu lainnya. Jika demikian, itu berarti total 10 kubu berada di pihak Jo Yun-san, gumam Hwang Kyung-moon. Lalu, kau pasti memiliki rencana alternatif untuk dipersiapkan, bukan? Tanyanya lagi. Yah, benar. Yaitu, ketua mengundurkan diri, jawab Jo Yun-san. Lelucon ini sudah terlalu jauh, balas Hwang Kyung-moon. Aku tidak bercanda. Kami telah sampai pada kesimpulan bahwa rezim saat ini tidak dapat secara efektif melawan sekte iblis, ucap Jo Yun-san. Si ikat kepala dan Li Gai juga mengutarakan agar Hwang Kyung-moon segera mengundurkan diri dengan sendirinya. Mundur sendiri? Hwang Kyung-moon ini? Balas Hwang Kyung-moon. Kita butuh orang yang lebih muda dan lebih progresif, ucap Jo Yun-san. Seperti dirimu? Balas Hwang Kyung-moon. Aku tidak menyangkalnya. Jika kau tidak mau mundur sendiri, kau mungkin akan dipaksa mundur. Kuharap kau tidak terluka dan pensiun dengan terhormat. Aku mengatakannya dengan tulus, ucap Jo Yun-san. Aku tidak bisa mendengarkannya lagi, balas Hwang Kyung-moon. Hwang Kyung-moon memanggil Yun Cheong yang merupakan orang kepercayaannya. Dia menyuruh untuk melayani para tamu mereka dengan hormat. Para pelayan yang berkumpul di ruang perjamuan juga harus bertanggung jawab, perintah Hwang Kyung-moon. Menggunakan sekte iblis sebagai pembenaran juga tidak terduga bagiku, karena tidak ada alasan bagiku untuk menantangnya. Tapi, kau membuat kesalahan. Ini seperti melangkah ke dalam mulut harimau, ucap Hwang Kyung-moon. Ini jelas mulut harimau. Namun, masih harus dilihat kemana mulut harimau itu mengarah, balas Jo Yun-san. Hwang Kyung-moon kaget mendengar ucapan dari Jo Yun-san. Sementara itu, Yun Cheong sudah berada tepat di belakang Hwang Kyung-moon dengan pisaunya. Kakak, maafkan aku, ucap Yun Cheong yang langsung menikam Hwang Kyung-moon dari belakang. Kenapa? Kenapa kau? Ucap Hwang Kyung-moon. Yun Cheong telah menjadi teman selama puluhan tahun dengan Hwang Kyung-moon. Bersama-sama mereka telah memimpin hutan hijau.
Huang Qingmon tidak pernah menyangka bahwa dia akan dikhianati oleh orang kepercayaannya. Dia tidak percaya bahwa Yun Cheong akan menancapkan pisau di punggungnya sendiri seperti itu. "Yun Cheong, kenapa? Kenapa kau melakukan itu?" ucap Huang Qingmon. "Itu karena dia juga orang yang memiliki ambisi. Kakak Yun Cheong tidak bisa terus mengikuti di belakang. Kami sudah sepakat untuk mendorong saudara Yun Cheong sebagai kepala hutan hijau yang baru," balas Jo Yun San. Huang Qingmon menanyakan apakah itu semua benar. "Kau telah menjalani kehidupan yang keras sebagai penguasa hutan hijau selama 30 tahun. Jadi ini saatnya bagimu untuk bersantai," jawab Yun Cheong. "Bahkan jika semua orang di dunia ini mengkhianatiku, Yun Cheong, aku tidak pernah berpikir kau akan mengkhianatiku," ucap Huang Qingmon. Rasa sakit dari pisau yang menancap di punggungnya tidaklah seberapa dibandingkan dengan pengkhianatan yang dia rasakan. Dia meraih pisau itu dan mencabutnya dari punggungnya. Huang Qingmon lengah. Dia tidak percaya bahwa Jo Yun San begitu teliti dalam mempersiapkan segalanya. Ini adalah tentang berurusan dengan penakluk semua yang ada di hutan hijau. Oleh karena itu, tentu saja kita harus mempersiapkan diri secara menyeluruh, ucap Jo Yun San. Huang Qingmon mengatakan bahwa itu semua hanyalah hayalan kalau Jo Yun San berpikir bisa melakukan apa saja padanya hanya dengan cara itu. "Kau pikir aku akan membiarkan luka seperti ini untuk menjatuhkanku?" ucapnya sembari membengkokkan pisau itu. Huang Qingmon menyebarkan energinya yang cukup kuat. Seikat kepala tidak percaya bahwa Huang Qingmon masih mampu mengeluarkan energi seperti itu di saat dia telah mendapatkan luka yang cukup berat. "Apa kau benar-benar berpikir aku hanya mempersiapkan diri untuk menghadapimu? Aku telah mengoleskan beberapa racun ke ujung pisau itu, termasuk racun Mountain Ginseng dan juga Lung Blood Acid," ucap Jo Yun San. Racun Mountain Ginseng tersebut sangat kuat dan mematikan. Jika seseorang terkena racun itu akan bekerja dengan menguras kekuatan seseorang secara perlahan hingga kehabisan tenaga. Huang Qingmon benar-benar murka. Dia mencoba untuk mengeluarkan energinya dan menyerang Jo Yun San. Namun sayangnya, dia langsung tertunduk dan memuntahkan darah. Itu juga berarti bahwa racun Lung Blood Acid telah menyerang paru-paru Huang Qingmon. Huang Qingmon harus bertindak dengan cepat. Jika tidak, dia hanya akan dirugikan jika terus berlarut-larut. Seperti yang kau tahu, racun Mountain Ginseng melemahkan kekuatan seseorang, dan racun Lung Blood Acid dapat melarutkan paru-paru. Bahkan jika kami tidak bisa membunuhmu, itu sudah cukup untuk melumpuhkanmu. Ngomong-ngomong, akan lebih baik untuk tidak mengharapkan bantuan dari luar. Fish Demon, dia akan mati dengan menyedihkan di dalam aula penjara. Haireyong juga tidak akan bisa bertahan hidup, ucap Jo Yun San. Hampir semua bandit yang berada di benteng penakluk saat ini berkhianat dan mengikuti Jo Yun San. "Apa kau mengkhianatiku juga?" tanya Huang Qingmon. Para bandit benteng penakluk itu hanya mengatakan maaf dan mengepung Huang Qingmon. Huang Qingmon semakin kesal. Dia benar-benar tidak bisa menahan amarahnya. Dia tidak tahu apa yang telah ditawarkan oleh Jo Yun San pada bawahannya. Namun mereka akan menyesali keputusan mereka. Para bandit itu tidak menunggu lama dan langsung berlari menuju Huang Qingmon. Bahkan mereka maju secara bersamaan untuk membunuh Huang Qingmon secepatnya. Akan tetapi, pasti bukanlah hal yang mudah untuk mengalahkan Huang Qingmon. Bagaimanapun juga, Huang Qingmon merupakan ketua dari hutan hijau yang tentunya kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia menghajar siapapun yang mendekatinya. Dia tidak peduli lagi apakah itu bawahan langsungnya atau pengkhianat dari 18 rumah hutan hijau. Meskipun dia mengalami luka yang cukup serius, namun dia masihlah bukan tandingan bagi para bandit-bandit itu. Para bandit itu mulai merasa takut. Akan tetapi, salah seorang mengatakan bahwa racunnya telah mulai bekerja dan Huang Qingmon tidak akan bertahan lama lagi dan menyuruh yang lainnya untuk terus menyerang. Sementara itu, Il Guang dengan tergesa-gesa mencari Haireyong dan langsung mengajak Haireyong untuk segera keluar dari tempat ini. Haireyong pastinya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mukil Guang yang sudah berlumuran darah mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk menjelaskan situasinya. Intinya, sekarang terjadi sesuatu yang besar dan mereka harus melarikan diri. Il Guang menyuruh Haireyong untuk segera bergegas. Namun sebelum mereka pergi, Haireyong menahannya dan mengatakan kalau mereka harus ke aula penjara terlebih dahulu.
Kamu tidak akan pergi ke kepala suku? Tanya Il Guang kebingungan. Pergi dengan kekuatan kita tidak akan banyak membantu. Akan jauh lebih membantu jika kita melepaskan kakak terlebih dahulu, ucap Hai Ryong. Sayangnya, ketika mereka bergegas untuk melepaskan Dam Ho, sudah ada begitu banyak bandit yang mengepung dan mencegat mereka. Il Guang, mau kemana kau terburu-buru? Tanyanya. Guang Cheon, dasar pengkhianat, ucap Il Guang. Apa aku sedikit terlambat? Balas Guang Cheon. Guang Cheon mengatakan kalau dia terlambat karena harus membunuh orang-orang yang mengikuti Il Guang di Korps Naga Hitam. Apa kau masih berharap untuk keluar tanpa luka? Guang Cheon, ucap Il Guang. Sebentar lagi langit di atas hutan hijau akan berubah. Apa alasannya aku harus ragu? Balas Guang Cheon. Mukil Guang sulit mempercayai Guang Cheon yang sebagai kepala Korps Naga Hitam malah mengkhianati ketua mereka. Terlebih lagi, Korps Naga Hitam adalah kelompok yang dibesarkan oleh ketua mereka untuk masa depan hutan hijau. Guang Cheon mengatakan bahwa di dunia ini ada banyak hal yang tidak bisa dipahami akal sehat. Aku tidak akan memaafkanmu, ucap Il Guang. Il Guang, kita tidak bisa membuang-buang waktu di sini. Ayo kita pergi ke Kak Dam Ho, ucap Hai Ryong. Tidak ada gunanya. Kau pikir aku tidak tahu tentang dia? Aku sudah mempersiapkan diri untuk saat-saat seperti ini. Dia mungkin sudah muntah darah dan mati sekarang, ucap Guang Cheon. Il Guang menyuruh Hai Ryong berlindung di belakangnya dan dia akan membuka jalan agar bisa menerobos dan bergegas ke tempat Dam Ho. Para bandit yang berkhianat itu langsung maju menyerang Il Guang bersamaan. Singkirkan Mukil Guang, perintah Guang Cheon. Kita lalu dibawa ke penjara di mana Dam Ho ditahan. Seseorang terlihat sedang mengantarkan makanan dan sedang memaksa Dam Ho untuk segera memakannya. Dam Ho hanya tersenyum sembari memperhatikan makanan itu. Apakah semua ini sudah dimulai? Gumam Dam Ho. Dam Ho begitu pintar. Dia sengaja untuk tidak langsung membantai dan mencari peluang di momen yang tepat agar dia tidak berselisih dengan Hwang Kyung-mon. Dan inilah waktu yang tepat yang telah dinantikan oleh Dam Ho. Dam Ho menolak untuk memakan makanan itu dan mengatakan mengapa dia harus makan makanan itu. Si bandit menyuruhnya untuk memakannya saja dan tidak perlu membuang-buang waktunya. Bukankah itu racun? Ucap Dam Ho. Apa? Apa maksudmu beracun? Balas si bandit yang menjadi panik. Si bandit tidak menyangka jika Dam Ho bisa mengetahui bahwa makanan itu telah diberikan racun. Bertanya-tanya pastinya dia. Tidak peduli seberapa mengerikannya Dam Ho, dia tetaplah hanya binatang buas yang dikurung di balik jeruji besi. Tidakkah ada yang perlu ditakuti, pikirnya. Kau berhasil mengetahui bahwa itu diracuni. Tapi tidak ada gunanya. Tidakkah ada yang dapat kau lakukan tentang hal itu? Kau akan lebih baik mati dengan damai oleh racun, ucap si bandit. Kau cerdas. Karena itu kau akan mati dengan lebih menyakitkan. Lanjutnya. Dia lalu memerintahkan bawahannya untuk membawa sebuah senjata rahasia milik keluarga Tang yang disebut jarum pemutus hidup dan mati. Awalnya senjata ini berbentuk silinder dan berukuran kecil seperti lengan anak-anak. Tapi mereka telah memodifikasinya dan jarumnya lebih tipis dari sehelai rambut. Setelah ditembakkan, hampir tidak mungkin untuk menghentikannya karena tidak terlihat oleh mata telanjang. Saat jarum-jarum itu menyentuh tubuh seseorang, tulang dan dagingnya akan meleleh dan menjadi segenggam darah. Dam Ho mengingat pernah melihat senjata yang serupa dengan senjata itu. Dia melihatnya di perahu saat melewati sungai Unma menuju ke sungai Yanxi. Benda-benda itu diangkut oleh agen pengawalan pada waktu itu. Aku ingat pada waktu itu. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang mengangkut barang yang dikirim oleh keluarga Tang. Apakah barang yang dikirim oleh keluarga Tang sampai ke sini? Tanya Dam Ho di benaknya. Para bandit memasukkan mulut senjata itu ke dalam sela-sela jeruji. Mereka kini bersiap untuk membakar sumbu dari senjata itu. Di dalam penjara yang setiap sisinya dihalangi oleh tembok, tidakkah ada tempat bagi Dam Ho untuk melarikan diri? Tembak dia. Ubah dia menjadi sarang lebah. Perintah pemimpinnya itu untuk menembakkan semua senjata itu ke arah Dam Ho. Ribuan jarum kecil itu melesat dengan kencang menghujani tubuh Dam Ho. Jarum yang begitu banyak tentu tak mampu untuk dihindarinya. Pada saat itu, tubuh Dam Ho menjadi buram. Suara yang seakan-akan ditimbulkan oleh puluhan ribu lebah menggema. Perisai pertahanan. Kekuatan pelindung terkuat Dam Ho diaktifkan. Seperti kumbang mengepakkan sayapnya,
itu menyebabkan ratusan getaran kecil. Jarum-jarum halus yang begitu kecil jatuh seolah-olah menabrak dinding. Mereka begitu terkejut. Bagaimana bisa Damho menghentikan jarum pemutus hidup dan mati dengan begitu mudah? Tubuh Damho terangkat seperti pegas. Itu adalah serangan yang dilakukan untuk meruntuhkan tembok yang terbuat dari batu berumuran ribuan tahun. Usaha Damho tidak sia-sia. Dinding yang mengurung Damho hancur karena diledakkan oleh Damho. Di waktu yang bersamaan, rombongan bandit terus berdatangan dan bertambah. Bandit-bandit itu menjadi semakin panik ketika menyadari Damho benar-benar berhasil menghancurkan jeruji selnya dan melangkah keluar. Mereka tidak percaya dan sangat tidak mengerti bagaimana bisa ada seseorang seperti Damho. "Hentikan dia! Jangan mundur! Dia terkekang oleh belenggu!" ucap bandit itu yang begitu gugup. Untuk menghancurkan belenggu tersebut, Damho melakukan gerakan intens dengan menghantamkan kakinya ke lantai. Damho mengaktifkan teknik Void Wall-nya. Void Wall merupakan teknik dengan metode memancarkan gelombang kejut dengan mempengaruhi tekstur udara. Itu adalah serangan yang terinspirasi oleh perisai pertahanan dan dikembangkan lebih jauh oleh Damho. Meskipun secara teori itu dinilai mungkin, tapi ini adalah pertama kalinya bagi Damho untuk menggunakannya pada lawan yang sesungguhnya. Gelombang energi yang dihasilkan begitu kuat. Darah keluar dari telinga dan hidung mereka yang berada dalam radius 3 li di sekitar Damho. Mereka berteriak kesakitan, bergegas untuk pergi dan menjauh dari tempat itu. Jika mereka tidak ingin mati, mereka harus bergegas pergi. Namun kuatnya energi yang terpancar membuat mereka tidak berkutik dan hanya bisa merasakan sakit yang teramat sakit. Di saat yang bersamaan, belenggu pengekang iblis yang membatasi Damho juga hancur berkeping-keping. Kembali ke pertarungan Haereong dan Ilguang yang dikepung oleh para bandit yang berkhianat. Terlihat mereka yang begitu kewalahan dan mulai kelelahan menghadapi Ilguang. Mereka pada dasarnya mengetahui kemampuan Ilguang termasuk yang terbaik di hutan hijau. Tapi mereka tidak menyangka bahwa itu akan sekuat ini. Mereka harus berusaha menguras tenaga Ilguang terlebih dahulu jika ingin mengalahkannya. Untuk melindungi Haereong di sisinya, Ilguang bahkan menolak untuk mengambil posisi pemimpin pasukan naga hitam. Itu berarti bahwa Ilguang sangat menghargai dan mengagumi Haereong. Guangcheon berpikir jika mereka menyerang Haereong, itu pasti akan mengalihkan perhatian Ilguang. "Kirim lebih banyak pasukan ke Huang Haereong," perintah Guangcheon. Ilguang tentu panik dan benar saja kehilangan fokusnya karena mencepaskan keadaan Haereong yang sudah dikepung oleh para bandit. Terlihat jelas dari wajah Haereong kalau dia juga sudah sangat kelelahan dan tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. "Nona, bertahanlah di sana. Aku akan segera tiba untuk membantumu," teriak Mukilguang. Tapi bagaimanapun usahanya untuk menerobos, para bandit yang menghalanginya tidak ada habisnya dan terus menyerang Ilguang. Ilguang mengerahkan semua yang bisa dia lakukan dan menghempaskan orang di sekitarnya agar bisa membantu dan melindungi Haereong. Namun tidak bisa dipungkiri, melawan para bandit dari tim naga hitam bukanlah sesuatu yang mudah dan menguras tenaga. Dia bahkan sampai memuntahkan darah karena kelelahan. Para bandit yang berkhianat itu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka dengan cepat maju dan tidak membiarkan Ilguang menarik nafas. "Ilguang!" teriak Haereong yang dibuat semakin cemas melihat situasi Ilguang. Ilguang benar-benar tidak memiliki tenaga lagi untuk melawan. Bahkan beberapa pedang sudah menancap di tubuhnya. Salah satu bandit lalu melompat ke arah Haereong dan mengayunkan pedangnya. Penjaga yang seharusnya melindungi Mukilguang kini telah dijatuhkan, ucapnya. Pedang keduanya berbenturan. Akan tetapi karena Haereong yang juga sudah kehabisan tenaga, pedangnya terlepas dari genggamannya. Hal itu membuat bandit tersebut senang dan tersenyum. Dia lalu menyentuh dada Haereong dan mendorongnya hingga terjatuh. Ilguang yang melihatnya tidak dapat melakukan apa-apa, terlebih lagi beberapa pedang sudah diletakkan di lehernya. Haereong terhampas dan terjatuh ke tanah. Bajunya robek karena ulah bandit sebelumnya. Dia benar-benar tidak menyangka semua ini akan terjadi. Bandit yang mendorongnya tersenyum dan tertawa puas. "Hehehe, rasanya begitu lembut," ucap bandit itu. "Kau melakukan itu dengan sengaja kan?" ucap temannya. "Tidak ada keindahan seperti itu di pegunungan," balasnya. "Aku tidak bisa berbuat apa-apa karena ketua. Tapi sekarang kalian pergilah. Jika kalian menyentuh Nona bahkan satu jari sekalipun, aku
akan membunuh kalian semua, teriak Mo Qilguang. Kau sangat berisik, ucap Guang Cheon yang langsung menghantam wajah Mo Qilguang. Baik Haireong maupun Mo Qilguang kini tidak bisa lagi melawan. Mereka dikalahkan oleh para bandit dari salah satu tim terkuat hutan hijau. Kenapa kau begitu malu? Melihatmu malu-malu membuatku merasa aneh, ucap bandit itu. Ayolah, kau tidak perlu malu begitu, lanjutnya. Dia melangkah mendekati Haireong. Di saat yang bersamaan, sebuah tangan muncul dari belakangnya. Tangan itu langsung meraih dan mencekik leher bandit tersebut. Haireong juga begitu kaget menyadari sosok tersebut. Siapa kau? Ucapnya yang begitu kesakitan karena lehernya yang dicekik begitu kuat. Mulutmu itu cukup lucu, ucap Damho yang telah tiba. Ampuni. Apa? Mengampunimu? Balas Damho. Damho menguatkan cengkeramannya. Itu membuat bandit yang dia cekik tidak bisa bernafas, bahkan sampai mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya. Bukankah seharusnya aku yang menyingkirkan sumber kemarahan ini? Ucap Damho. Bandit tersebut mati di genggaman Damho. Lehernya remuk dan darah mengalir keluar dari lehernya. Situasinya tiba-tiba menjadi hening. Semua gerakan prajurit yang mengganggu Huang Haireong juga terhenti. Fish Demon, ucap mereka yang kini gemetar ketakutan mengetahui bahwa Damho berada di tempat ini bukannya di penjara. Bagaimana bisa seseorang yang seharusnya mati di dalam aula penjara bisa berada di sini? Ucap Guang Cheon yang juga sangat ketakutan. Damho melangkah mendekati Ilguang dan Haireong. Namun tidak seorang pun yang berani mendekatinya dan menghentikannya. Kakak, ucap Haireong dan Ilguang. Hyung Nim, maafkan aku. Jinbo bilang padaku, tapi aku lengah. Aku tidak bisa melindungi Nona, ucap Mo Qilguang. Kau sudah melakukan tugasmu, balas Damho sembari mengenakan baju miliknya kepada Haireong. Semua akan baik-baik saja. Kamu bisa menutup matamu untuk sementara waktu, ucap Damho. Kakak, balas Haireong. Ini akan menjadi pemandangan yang buruk, ucap Damho sembari menatap semua bandit yang ada di sana. Ya, ternyata baru mau mulai ngamuknya kawan-kawan. Tapi sayangnya pertemuan kita kali ini sampai di sini saja. Hehehe. Saya Nara, Ewa Ko 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.